Apa sih itu dropship? Bagaimana cara memulai dropship? Dan seperti apa? Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi sama aku Sri Nurjana. Jadi kali ini aku bakal bahas seputar bisnis online. Nah, jadi ini tuh bisa untuk kalangan anak-anak, mahasiswa, kemudian umum, baik yang udah bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan atau ibu rumah tangga, semuanya bisa. Nah, jadi kali ini aku bakal membahas mengenai dropship. Apa sih itu dropship? Bagaimana cara memulai dropship? Dan seperti apa tentunya. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mau memulai untuk mendapatkan sampingan, terutama dalam keadaan seperti ini ya, pandemi COVID-19, dimana kita tetap ingin mendapatkan sampingan, bisa dengan dropship ini, teman-teman bisa secara online, bisa secara offline. Nah, dimana tentunya teman-teman harus memiliki yang namanya supplier. Nah, jadi ketika teman-teman memiliki klien untuk membeli barang dari teman-teman, teman-teman kan tentunya membutuhkan barang itu. Nah, dari situlah kita membutuhkan supplier. Supplier itu secara bahasa mudahnya itu yang memiliki barang tempat kita mengambil barang, seperti itu. Nah, kita itu sebagai yang menyalurkannya atau yang menjualnya. Jadi, misal teman-teman masih sekolah nih atau yang masih minim budget untuk memulai bisnis ini, teman-teman bisa nih melakukan promosi terlebih dahulu, baik itu melakukan online, baik Instagram atau semua sosial media yang teman-teman miliki untuk promosi. Kemudian bisa juga secara offline, yaitu dari cerita ke cerita. Nah, jadi setelah kita melakukan promosi, kita tuh misal mendapat klien nih, branding kita misal bagus, ternyata banyak banget yang tertarik dengan branding kita nih waktu promosi itu. Nah, maka ketika kita mendapat klien, misal kita nggak punya uang atau nggak punya modal, kita minta si klien kita itu untuk bayar terlebih dahulu di awal. Tujuannya untuk apa? Untuk kita mengambil barang ke si supplier. Atau mungkin jika teman-teman udah punya perjanjian sama supplier, boleh dibayar nanti atau gimana pun itu, yang penting udah ada kesepakatan, bisa juga seperti itu. Tapi jika memang suppliernya mengharuskan teman-teman harus memiliki modal di awal, tetap teman-teman bisa minta si kliennya kita itu untuk bayar terlebih dahulu. Nah, jadi tetap bisa berlangsung tuh. Dan pastikan supplier yang kita ambil ini yang barang-barangnya itu baik, berkualitas. Jadi tidak mengecewakan pelanggan kita. Oke? Jadi misalnya nih teman-teman masih bingung nih, cara dapat supplier itu gimana? Nggak punya kenalan dan sebagainya, seperti itu. Apakah bisa? Tentu aja bisa dong. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu teman-teman bisa juga lihat-lihat nih di Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak yang sekiranya, bukan hanya sekiranya, tapi harus pasti terpercaya, sudah memiliki rating yang bagus. Nah, teman-teman bisa ambil di situ. Nah, misal teman-teman mau ambil banyak atau mau membuat perjanjian sebagai supplier, si pemiliknya maksudnya sebagai supplier, teman-teman sebagai dropship. Nah, teman-teman bisa juga menghubungi itu di chat dulu. Tapi jika memang si penjualnya itu atau suppliernya itu tidak mau, teman-teman bisa tuh pesen satuan juga dulu kan untuk memulai awal. Nah, setelah teman-teman pesen satuan, teman-teman kasihlah ke si klien. Karena aku sendiri pernah berada di keadaan seperti ini atau pernah mencoba seperti ini menjadi dropship, memang lumayan banget hasilnya. Waktu itu aku juga karena masih awal, dimana aku ngambil dari beberapa Shopee atau Bukalapak atau Tokopedia seperti, atau supplier terpercaya, karena aku punya listnya sendiri, data-data supplier, karena waktu itu aku ikut bergabung berdasarkan data-data supplier. Ada tuh suatu komunitas atau suatu bisnis yang isinya itu data-data supplier. Nah, aku bergabung di situ, jadi aku bisa tahu nih data-data suppliernya. Nah, jadi teman-teman bisa juga melakukan berbagai cara. Yang penting tetap dalam kebaikan, tetap halal ya. Jadi nggak usah takut. Kita bisa memulainya itu kapan aja, promosi. Dan misal teman-teman mau jelas nih pengeluaran, pemasukan. Nah, teman-teman
buatlah data itu baik di Excel atau dimanapun itu untuk memperjelas pendapatan teman-teman itu dapat berapa. Jadi kan kalau kita punya datanya, punya bukunya, jadi semuanya jelas. Nah jadi ayo dicoba mulai dari sekarang, kan kita nggak tahu nih, siapa tahu dari memulai dropship ini kita tuh bisa memiliki usaha sendiri loh. Kan gak ada yang gak mungkin, semuanya mungkin asal kita mau usaha. Oke, jadi misal teman-teman masih bingung nih mengenai dropship ini nih, teman-teman bisa komen di bawah. Nanti apabila aku paham atau aku ngerti, aku jawab. Dan apabila ada suatu hal untuk next videoku yang harus dibahas, teman-teman juga silahkan komen di bawah. Nanti apabila memungkinkan akan aku buatkan videonya. Oke, jadi segitu dulu mengenai dropship ini. Nah, mengingatkan kembali karena sedang ada wabah COVID-19 ini, teman-teman tetap stay di rumah aja, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan. Apabila terpaksa harus keluar, jangan lupa untuk menggunakan masker. Jangan lupa cuci tangan dan jaga kebersihan. Jangan memegang area muka dulu apabila teman-teman dari luar belum mencuci tangan dan bersih-bersih sebagainya. Oke, jadi menurut saya dropship ini cocok. Dalam keadaan seperti ini kita tetap bisa menambah uang pemasukan tentunya. Oke, yang penting tetap semangat, tetap usaha, jangan lupa berdoa. Oke, segini dulu videoku, semoga bermanfaat. See you.